Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum serta pelanggaran hukum. Perlindungan hukum sangat penting bagi tegaknya supremasi, keadilan, dan kesamaan hukum di Indonesia. Hukum harus tegak dan adil. Landasan bagi perlindungan hukum warga negara tercantum dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berkaitan dengan perlindungan hukum ini, maka pembangunan hukum di negara kita diarahkan pada penegakan hukum serta konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan lembaga penegak hukum dan pejabat penegak hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Lembaga penegak hukum di Indonesia. Pertama, lembaga kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN, dan dalam pelaksanaannya, fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Kejaksaan terbagi menjadi, pertama, Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. 2. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. 3. Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional atau badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan. Lembaga peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum. Dasar hukum tentang lembaga peradilan adalah pasal 24, 24A, 24B, dan 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Mahkamah Agung. Dasar hukumnya yaitu pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkedudukan di Ibu Kota Negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali. Yang kedua, menguji material, peraturan, perundang-undangan di bawah undang-undang. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu 1. Peradilan umum, yaitu badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil, meliputi
pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama, yaitu peradilan bagi orang yang beragama Islam, meliputi pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Yang ketiga, peradilan militer, yaitu peradilan yang mengadili anggota TNI, meliputi pengadilan militer, yaitu pengadilan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anggota TNI yang berpangkat kapten ke bawah. Yang kedua, pengadilan militer tinggi, yaitu mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anggota TNI berpangkat mayor ke atas. Yang keempat, peradilan tata usaha negara atau PTUN, yaitu badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintah, di mana sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya yaitu pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adalah lembaga negara yang sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang berkedudukan di ibu kota negara, yang memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Yang memiliki kewenangan yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Dasar hukumnya yaitu pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berwenang untuk mengusulkan atau mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Selain itu, lembaga ini juga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Pelanggaran hukum. Hukum merupakan norma atau dikenal dengan norma hukum. Kita mengetahui 4 macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi kita berbicara mengenai norma hukum. Yang selanjutnya merupakan dibuat oleh kekuasaan yang resmi, mengikat, dan memiliki sifat memaksa. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Proses peradilan di Indonesia untuk perkara pidana adalah kejadian hukum, kemudian akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian penuntutan oleh jaksa agung, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan di pengadilan, kemudian putusan, upaya hukum, eksekusi, dan terakhir pengawasan dan pengamatan. Untuk kasus perkara perdata ataupun kasus tata usaha negara, maka penggugat bisa melakukan pendaftaran gugatannya di pengadilan, yang kemudian akan menjalani proses pemeriksaan dan putusan. Berikut adalah contoh kasus perkara pidana. Seorang ayah membunuh 2 anak balitanya karena tak sanggup tanggung biaya hidup. Berdasarkan data, Kompas menyebutkan bahwa aparat kepolisian Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengungkapkan motif pelaku membunuh kedua anaknya
karena tidak sanggup membiayai hidup mereka. Dari pemeriksaan ditemukan fakta bahwa pelaku sudah merencanakan pembunuhan terhadap kedua anaknya sejak beberapa hari sebelumnya dengan menyiapkan pisau. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti seperti pakaian korban dan pisau yang dipakai untuk membunuh. Tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 300 dan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka juga disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal mati atau seumur hidup. Kasus selanjutnya adalah contoh dari kasus tata usaha negara di mana dalam berita menyebutkan patuhi putusan PT UN Jokowi cabut Kepres pemecatan Evi Novida. Sebelumnya, Jokowi telah melayangkan Kepres mengenai pemecatan Evi Novida selaku komisaris KPU yang kemudian Evi Novida Ginting Malik melayangkan gugatan kepada PT UN yang disetujui sehingga selanjutnya Jokowi akan mencabut kembali Kepres pemecatan Evi Novida di Pengadilan Tata Usaha Negara. Contoh selanjutnya adalah di lingkungan Mahkamah Konstitusi di mana terjadi atau ada gugatan dari calon legislatif Gerindra DPRD Kalimantan Barat pada tanggal 8 bulan 8 2019 di mana dalam keputusannya yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam membacakan putusan di ruang sidang di mana mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan perolehan suara yang benar untuk pemohon Hendri Makalau adalah 5.384 suara, yang artinya Mahkamah Konstitusi akan lakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara pada perkara pemilu apabila ada gugatan dari pihak penggugat seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas yaitu membuat video singkat mengenai kasus pelanggaran hukum beserta penjelasan yang kemudian diupload di Instagram kelas dengan tag Instagram Ibu yaitu @ratuitiahidayah. Jika sudah selesai, komentar di bawah ini down. Ketika oligarki telah berkuasa dan enggan tunduk kepada hukum, saat itu jugalah hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Nur Lailiyah Y.M. Tesla Man Insan Cendekia Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum.